Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 10 Februari 2023, teman-teman. Saya akan membahas saham-saham untuk hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, teman-teman. Ya, bahasan pertama, teman-teman, adalah IHSG ya. Seperti di judul, ada candle cantik dari IHSG. Jadi ceritanya begini, IHSG hari ini supportnya yang kemarin atau low-nya kemarin 6898, ternyata masih di bawah turun terus ya, sehingga tembus 6868 ya, 6868 yang merupakan support 23,6 retracement berhasil ditembus awalnya ya. Terus kemudian ada support sekitar 6836 sampai 6812 dan yang terpenting adalah 38 retracement-nya di 6810 juga sempat dites, teman-teman. Jadi ketika IHSG-nya itu sampai di 38,2 retracement, itu sebenarnya juga IHSG-nya udah masuk di dalam masuk lagi ke dalam support trend channel-nya jebol ya. Jadi ini kalau dia jebol di sini ada dua kejadian ya. Jadi IHSG-nya itu 38,2 retracement dan juga jebol 38,2 retracement, supportnya yang kedua kalau dari puncak ini dan juga dari resistan dari trend channel. Dan apabila IHSG-nya turun di bawah 38 retracement, di bawah atau closingnya di bawah 6810, maka IHSG akan membuka peluang untuk penurunan sampai ke sini, teman-teman. Penurunannya bisa sampai ke 67. Seperti itu. Terus kalau kita lihat di sini, ini memang merupakan titik penting ya, karena merupakan MA200, di mana saya sampaikan satu saham, satu indeks, kalau dia bergerak masih di bawah MA200 dan dia naik ke atas begitu, ketemu MA200 yaitu garis yang ini, garis yang ini ya teman-teman. Ini ketika dia nggak kuat, misalkan garisnya ini, ketemu MA200 masih cenderung turun, dan beberapa kali misal seperti itu, maka MA200 ini memang masih merupakan resistan yang berat bagi IHSG. Itu sering saya bahas terkait dengan MA200 ini, makanya kenapa MA200 ini penting untuk kita perhatikan. Ini adalah fundamental line, di mana yang di atas moving average 200 itu adalah merupakan bullish area, yang di bawah MA200 adalah merupakan bearish area. IHSG sempat dibawa turun dalam ya teman-teman, namun demikian closingnya cantik. Candle cantik dari IHSG. Nah, saya nggak bisa banyak ngelihat kondisi dari IHSG hari ini. Ya sebenarnya bisa kita lihat dari chart menitan ya untuk ngelihat, tapi satu persatu ya kita harus istilahnya buka chart dari candle dari penggerak indeksnya, dari masing-masing saham mana yang menggerakkan indeksnya. Nah, pergerakan dari IHSG yang bisa istilahnya nyelup seperti ini ya, nyelup turun terus kemudian naik lagi membentuk candle perlawanan cukup bagus, teman-teman. Ini kenapa? Nah, kita lihat adalah dari movernya. Kalau kita lihat dari ini, ternyata dominasinya ini sebenarnya banyak yang memberatkan IHSG, teman-teman. Yang pertama Bian ya, 1,9%. Bian turun 1,9%. Kita lihat dulu stok, kita lihat Bian. Nah, ini Bian kan masih turun ya. Masih cenderung turun, dan Bian ini ada titik penting dia di 18.100-an. Kalau dia turun dari sini, peluangnya akan memberatkan IHSG, teman-teman. Jadi Bian terkait batu bara, kemarin memang Bian ini agak berbeda ya. Ketika batu bara pada turun, dia nggak turun, tetapi hari ini harga batu bara juga cenderung turun lagi, membuat saham batu bara memang benar-benar pada turun, termasuk Bian juga akhirnya turun. Dan ini nanti penting untuk Bian, teman-teman perhatikan di 1800, kalau dia tidak kuat di bawahnya, peluang untuk membawa turun IHSG akan semakin besar lagi, teman-teman. Ini terlebih lagi apabila tidak ada penggerak indeks yang lain yang membantu mendorong naik IHSG.
Bian yang membawa turun IHSG hari ini. Terus kemudian Unilever-nya itu ARB, teman-teman. Kenapa Pak Unilever ARB? Kita lihat di newsnya bahwa hari ini tanggal 10 itu adalah ada rilis data laporan keuangan ya. Ini saya nggak buka tapi intinya begini ya, laba bersih turun ke posisi 5, sekian triliun. Intinya laba bersihnya turun begitu ya, karena saya bukan fundamental trader, saya lebih ke technical trader, jadi hal seperti ini saya hanya lihatnya sekilas aja ya, hanya sekilas saja. Intinya biasanya memang trader itu selalu mencari kenapa satu saham itu turun begitu. Oh, karena memang rilis laporan keuangannya turun begitu. Terus kemudian GoTo-nya juga masih turun. Nah, GoTo-nya saya belum dapat info, coba kita lihat. Ini tanggal baru kemarin ya. Kalau di GoTo newsnya adalah PT Gojek berniat melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, ini saya hanya dapat info ini. Silakan teman-teman yang suka di fundamental silakan berikan, atau suka baca news silakan beri ini komentar ya teman-teman. Intinya memang dari chart sendiri untuk GoTo ya, kita lihat. Dari chart sendiri memang GoTo kemarin kan udah ARB juga, dan akhirnya GoTo itu ini ya, bermain lagi di area konsolidasi sebelumnya. Padahal sebenarnya GoTo kalau kita lihat normalnya saham sebenarnya yang rebound seperti ini. Maka resistannya kan kemarin baru di yang pertama, resisten kedua, dan 50 retracement-nya baru di sini. Pak Surya punya GoTo? Enggak, saya udah cut ya, saya udah nggak punya GoTo. Karena kenapa? Karena untuk saham-saham yang cenderung masih dalam downtrend yang dalam, itu biasanya saya sangat-sangat hati-hati. Kalau misalkan pernah kejebak di satu saham yang turun seperti itu, saya akan berusaha keluar. Kenapa? Kalau saham kecenderungannya adalah long downtrend, maka dia akan menciptakan resistan volume. Kalau saya percaya itu, sehingga ketika naik akan banyak supply yang memberi atau mengguyur ketika saham itu naik. Beda modelnya kalau saham itu bergerak naik ya teman-teman. Jadi saham yang turun memang lebih mudah turun. Ketika naik pun dia juga lebih mudah turun karena akan mungkin diguyur gitu. Nah, ini sepertinya bahasan yang baik ya. Kenapa saham yang naik mudah naik dan kenapa yang turun mudah turun ya. Nanti akan saya bahas tersendiri teman-teman. Saya kumpulkan dulu ide-ide seperti ini. Oke teman-teman, jadi GoTo itu kembali ke konsolidasi area. Saya memang udah nggak pegang lagi karena saya cenderung mengganti ke saham-saham yang pergerakannya lagi naik ya, seperti itu. Ini bahasan memang agak panjang hari ini, terkerat mover dari indeks. Kemudian ada lagi Adaro juga memberatkan IHSG teman-teman. Sektor batu bara ini masih turun ya. Kalau teman-teman perhatikan, batu bara ini harganya anjlok sedalam ini, kontraknya juga dalam di 200-an ya, 200-an. Jadi memang batu bara ini masih turun. Ini yang harus teman-teman pahami kalau teman-teman yang merupakan penggemar trading batu bara ya, saham-saham batu bara begitu. Nah, ada juga saham yang membawa naik IHSG hari ini, tetapi tidak signifikan ya. Ada BRI, Bank Mandiri, Telkom, Astra, TPIA, MDKA, Kalbe Farma. Nah, Kalbe Farma ini sebenarnya memang saya pernah bilang di atas 2000 dia itu bagus pergerakannya ya. Oke, begitu nanti akan saya bahas lagi teman-teman. Kemudian coba kita lihat untuk world market ya teman-teman. Pergerakan market saya tidak menggunakan ini bahasanya karena sepertinya tidak update kali ya. Coba kita lihat nih. Dow Jones-nya 1, oke. Jadi Amerika tuh tadi malam masih turun ya. Kemudian tanggal 10 hari ini oke. Ini untuk Eropanya juga dalam. Ini memang marketnya lagi nggak mendukung banget. Dow Food-nya juga dalam. Oke, kita lihat sekarang dari sini, dari ini ya, dari indeksnya. Nah, ini adalah Dow Jones tadi malam
ternyata Dow Jones juga masih belum mampu naik. Dan ini adalah area Dow Jones konsolidasi cukup lama, nggak mampu naik. Nasdaq-nya juga sama, turun ya. Kemudian S&P 500 juga turun. Hang Seng-nya juga dalam. Kemudian Eropanya juga pada dalam. Berikutnya terkait ini teman-teman, komoditas ya, saya update komoditas. Crude oil masih di kisaran 78. Jadi crude oil ini oke ya. Rebound ya. CPO-nya coal-nya turun ya, seperti bahasan tadi, kontrak coal-nya juga turun ini. Terus kemudian natural gas-nya masih turun. Emasnya masih di kisaran 18.600. Kemudian untuk CPO 39 sekian ya. Kemudian timah ada sedikit rebound. Nikel juga ada sedikit rebound. Nah, terus teman-teman bisa perhatikan indeks ya. Ini adalah dolar indeks. Ini sedikit ada penguatan teman-teman. Biasanya kalau dolar indeks ini ada penguatan begini, ini biasanya adalah market sahamnya turun, dan memang tadi malam turun. US 10 years bond juga ada peningkatan, biasanya sahamnya akan turun, ini juga ada peningkatan ya. Seperti itu. Kecemasan pasarnya juga ada peningkatan, dan biasanya kalau indeks kecemasan pasar ini naik, fear and greed gauge-nya ini naik, biasanya sahamnya atau market sahamnya turun. Jadi mungkin ini bisa menjadi indikator tambahan untuk teman-teman untuk saat ini sedang berhati-hati aja dulu ya. Oke, saya tutup dulu beberapa supaya nggak terlalu berat ya, karena ini ternyata memakan speed internet saya teman-teman. Ternyata memakan speed internet saya karena sebagian besar data yang saya ambil ini adalah ini ya, narik data begitu internet. Saya pakai 30 Mbps. Oke teman-teman, kita akan masuk bahasan ke sektor-sektor saham ya. Hari ini mix ya, antara yang turun sama yang naik. Nah, ini adalah sektor-sektornya teman-teman. Yang banyak turun tekno energi ya. Nah, saya ada menyarikan beberapa saham ya teman-teman. Menyarikan beberapa saham yang mana ini sebenarnya saham-saham pilihan ini sebagian adalah melanjutkan pergerakannya yang kemarin. Memang pilihan sahamnya ya jadinya itu-itu aja. Ya kenapa ya? Karena memang saham itu kalau kita sudah berada pada jalan yang benar, ngapain harus berpindah lagi gitu. Makanya kalau kita dapat saham yang benar, kalau belum ada tanda-tanda balik arah, jangan dijual dulu. Kalau memang sudah ada tanda-tanda balik arah ya baru kita jual begitu, atau kita kurangi posisi. Maka dari itu pilihan saham saya memang nggak banyak sebenarnya teman-teman. Tapi kok bisa banyak Pak yang ditampilkan? Ya itu karena sebagian teman-teman minta untuk dibahas begitu. Ya teman-teman, saham saya ini ada beberapa ya. Yang pertama SMGR. Teman-teman tentu yang kemarin ngikutin video saya masih ingat SMGR kemarin saya bahas. Alasannya adalah karena SMGR itu dekat dengan resistan ini ya. Ini sebelumnya menjadi support ya. Garis ini sebelumnya menjadi support. Ini adalah trend channel. Dimana ini adalah merupakan yang di bawah. Jadi dia sebagai support dari uptrend price channel sebelumnya. Dan ini resistan dari uptrend price channel. Nah karena dia sempat nggak kuat lah di sini. Jebol, ketemu resistan, turun lagi, ketemu resistan lagi ya. Jadi akhirnya memang kemarin dia break dan lanjut naik. Dan kenaikan dari SMGR ini teman-teman, ini juga berbarengan dengan penembusan 50 retracement. Jadi ada penembusan dari resistan trendline ini sekaligus penembusan dari 50 retracement. Kita tinggal lihat dengan menggunakan momentum ya. Kita lihat dengan menggunakan momentum, oke ya. Jadi volumenya oke. Terus volume yang oke itu men-trigger momentum untuk bermain di atas 100. Jadi ini saat ini untuk SMGR udah niat bergerak ya. Niatnya udah bener. Kemudian secara arah sudah bener ya. Arahnya dari mana Pak? Arahnya adalah dari ADX trennya. Jadi birunya atau plus DI-nya nongol.
warna biru di atas 20 dan yang hijaunya juga nongol dan juga ADX-nya sudah di atas 20 atau di 43. Bagi teman-teman yang belum paham cara menggunakannya, saya udah membuat video tentang cara membaca ADX ya, teman-teman. Intinya ini sedang dalam tren yang bagus, penembusan 50 retracement dan penembusan sebelumnya menjadi support, menjadi resistan ya, penembusan resistan. Terus kemudian untuk SMGR itu didukung oleh asingnya yang net buy. Jadi teman-teman bisa silakan diperhatikan dan secara moving average saat ini perfect bullish ya. MA3 di atas 5, di atas 20, di atas 200. Kemudian INTP ya teman-teman. INTP secara tren udah nggak usah dibahas, bagus banget. Secara pergerakan seperti bahasan saya kemarin, ini barang adalah sampai di resistan yang memang resistannya udah saya gambarkan, secara momentum semuanya oke ya. Memang resistannya udah saya gambarkan sebelumnya, teman-teman tentu yang ngikutin channel saya udah paham lah pergerakan yang udah saya gambarkan begini. Kita lihat dalam tren yang lebih besar karena itu akan memberikan gambaran yang lebih besar. Nah dari sini nggak apa-apa, ini adalah monthly teman-teman. Kita lihat resistan dia kira-kira di mana. Dia sekarang berhasil lewatin 11.430-an, itu merupakan resistan kedua. Targetnya di 12.200 teman-teman ya, semen ya. Nah terus teman-teman bisa perhatikan semen itu dia akan naik ketika batu bara turun ya. Harga batu bara tadi udah saya bahas di 210-an, jadi harga batu bara turun maka semen berpeluang untuk naik, memang begitu. Kemudian Kalbe Pharma, teman-teman, di catatan saya itu Kalbe Pharma itu 2000 itu adalah titik penting ya. 2000 itu kisarannya di sekitar 50 retracement sampai 38 retracement, di area garis inilah. Jadi sepanjang Kalbe Pharma itu terkoreksi sampai 20 dan mantul, itu merupakan support kuatnya dia selama ini, sekaligus juga merupakan 38 retracement. Jadi memang titik penting ya. Ternyata ketika dia sampai di supportnya ya begini, ketika memang awalnya dia konsolidasi ya, ngetes support, ngetes resistan, testing support lagi, akhirnya oh sudah bener kok supportnya kuat, oh sudah bener resistannya nih belum mampu, ketika akhirnya naik ditembus lah seperti itu. Nah, teman-teman untuk Kalbe Pharma ini pergerakannya bagaimana, kita coba scroll, ternyata memang dia bagus sekali. Tetapi ini adalah monthly ya teman-teman, artinya dari 2014, 2016, 2016 lagi, 2017 begitu cukup lama karena ini adalah chart monthly. Oke, Pak, sekarang targetnya di mana Pak? Gitu. Kita bisa menggunakan Fibo untuk mencari target juga teman-teman. Oke, kita gunain ini aja ya. Jadi untuk mencari Fibo kita juga bisa. Ini saya geser dulu. Untuk mencari Fibo. Jadi untuk mencari Fibo itu saya menggunakan begini ya. Jadi kira-kira naik, turun, naik. Nah ini. Jadi saya akan seperti ini, terus saya akan aktifkan extensionnya. Ini adalah target-targetnya. Kira-kira begitu. Nah kalau saya terapkan di Kalbe Pharma, kira-kira untuk targetnya itu saya ambil dulu rentang geraknya, oke. Nah ini adalah target-target dari Kalbe Pharma, ada di 2277, kemudian 2450 ya targetnya, 2450, terus kemudian 2621. Ya intinya ini barang lagi bagus pergerakannya sekarang, jadi ketika lagi naik gini ya mungkin jangan dikejar, karena sekarang itu juga saham-saham breakout juga jarang ya. Breakout terus langsung bener-bener ngebut. Pasti biasanya pakai konsolidasi. Jadi teman-teman mungkin lebih bijak untuk masuknya itu adalah ketika dia terkoreksi dan tidak ada koreksi yang berlebihan begitu. Mungkin kita cek dulu untuk Kalbe Pharma. Sayangnya asingnya net sell ya teman-teman. Jadi ya ini memang sifatnya informasi tambahan. Saham yang asing net sell belum tentu juga turun, kadang juga bisa naik. Kebalikannya yang asing net buy bisa juga sahamnya malah turun ya, seperti itu. Makanya sebenarnya kenapa
tentang asing net buy net sell ini kadang masih menjadi polemik di antara para trader. Bener nggak itu bisa digunakan? Sebenarnya sifatnya hanya informasi tambahan ya. Kemudian MDKA, kalau sekilas dari chart saya ini, MDKA ini adalah ketika naik terkoreksi dan koreksinya ini dalam tren naik dan retracement ini hanya sampai 38. Artinya apa? Artinya koreksinya dia hanya ringan karena hanya di 23 sampai 38. Ya, 23 sampai 38 retracement dan ini sudah ada percobaan rebound. Kalau dia bisa bertahan di atas 38 kemudian naik di atas 23 dan melanjutkan testing resistan, maka peluang untuk tren ini berlanjut naik ini adalah besar ya teman-teman, minimal ke 5185. Namun demikian ini adalah saham yang terkait komoditas emas ya. Jadi teman-teman tentu juga harus mengecek harga komoditas emas sedang seperti apa. Asingnya overall cukup oke walaupun ada net sell-nya ya. Asingnya overall net buy juga, tapi juga ada net sell-nya. Jadi teman-teman juga harus memasukkan ini sebagai input seperti itu. Nah ya seperti itu. Terus kemudian kalau kita lihat dari indikatornya Pak, indikatornya memang belum begitu bagus ya teman-teman. Kalau kita lihat di indikator momentumnya sendiri masih belum begitu niat karena dia indikatornya momentum ini masih di kisaran 0 ya. Kalau kita menggunakan momentum ini, kalau kita menggunakan ADX kira-kira bagaimana? ADX sendiri juga berkata sama ya. Birunya belum nongol, hijaunya belum nongol, dan trennya sendiri untuk MDKA ini, ADX-nya masih di bawah 20. Artinya apa? Secara tren masih lemah. Ya, secara tren masih lemah. Ya, ini untuk teman-teman yang penyuka indikator ya. Karena saya sendiri sebenarnya tidak menggunakan indikator ya. Saya lebih ke polosan seperti ini yang saya padu dengan tape reading karena saya sifatnya tradingnya nggak lama-lama amat, kira-kira begitu ya. Kemudian di SMR teman-teman, saya hanya bisa berkata ini sedang bermain di area 50 retracement sekaligus bermain di MA200. Jadi ini memang masih konsolidasi. Konsolidasi itu artinya kalau teman-teman posisi baru sepertinya kurang tepat ya, kecuali breakout sekalian atau pas konsolidasi yang cukup lama sudah mulai ada tanda-tanda dipantau dengan tape reading juga kalau saya. Atau kalau teman-teman yang sudah punya posisi dari bawah itu ini maintain aja. Jadi memang ciri khas saham yang naik yang bagus itu adalah naik ada konsolidasi. Naik ada konsolidasi, naik ada konsolidasi. Nah, baru naik lagi ada konsolidasi gitu. Ini satu saham yang bagus karena dia memiliki ini ya, istilahnya memiliki ketika naik itu dia ngebikin slope, ngebikin fondasi gitu. Ini adalah formasi yang benar ya. Nah, kemudian adalah Indofood ya teman-teman. Indofood ini kalau yang saya sampaikan kemarin adalah ketika dia naik ini terkoreksi di 50 retracement, mencoba naik lagi, terkoreksi lagi sampai 50 retracement, retest di supportnya 50 retracement baru naik lagi ya. Jadi ini sebenarnya bentuknya adalah pola ABAB, pola atas bawah lagi dites, nah baru ke atas lagi. Kira-kira begitu. Indofood cukup oke pergerakannya walaupun polanya masih sideways. Kemudian yang bentuknya juga masih sama ya, masih sama itu masih belum begitu bagus sebenarnya, cuman ya masih sideways juga menunggu kekuatan sepertinya untuk naik. Tapi sudah bermain di atas MA200 adalah BRPT ya. Sekarang dekat-dekat di 855 atau merupakan 38 retracement-nya. Kalau saya bilang 38 retracement buat teman-teman yang baru ini adalah Fibonacci ya teman-teman. Fibonacci untuk mencari support resist berdasarkan tren ya, trennya untuk kita bisa ngelihat swing high swing low-nya begitu. Buat teman-teman yang masih baru silakan lihat video saya terkait Fibonacci. Nah, kemudian teman-teman ini TOWR ya. TOWR itu sampai di 50 retracement di sini nggak kuat, di sini nggak kuat, di sini nggak kuat. Artinya 50 retracement adalah merupakan
resistan kuat ya. Padahal di sini ada demand area sebelumnya, sekarang menjadi supply. Dan ini kemarin dia tembus atau jebol di MA200, jebol 23 dan koreksi. Nah, ini mencoba untuk naik lagi. Nah, seperti ini kita bisa pecah teman-teman. Kita geser dulu ke sini. Ya, kita geser dulu terus. Hanya dari penurunan ini kita lihat dia seandainya memang beneran ini rebound, maka dia ternyata sudah berhasil lewatin 1100 resistan pertama, 1115 resistan kedua, sementara targetnya 1127. Masih awal-awal bergerak, ya mesti harus hati-hati juga. Ini adalah priority keberapa gitu kalau saya ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa perhatikan Akra, simple aja sih, dia masih bermain di atas MA200, dimana ketika sentuh MA200 dia rebound, ketika sentuh MA200 dia juga kemungkinan ada potensi rebound ya. Jadi kita perhatikan aja resistan berikutnya dia ada di 1350 dan berikutnya 1400 yang merupakan 50 retracement. Kemudian ISAT ini juga masih rendah ini kekuatannya. Memang dia ada bersandar di supportnya 58 ya, 5800. Tapi juga ada resistan dari trend channel ya. Karena ini cukup nurut sebelumnya ketika ketemu resistan balik arah, resistan balik arah, resistan balik arah begitu. Kemudian ada ada 3 saham yang saya bahas karena masuk ke MSCI teman-teman ya, indeks MSCI. Tapi sebelumnya 2 saham ini sudah saya bahas sebelumnya, Energi Mega Persada ya. Beberapa hari yang lalu masuk bahasan saya Energi Mega Persada ketika dia sampai di 263. Jadi sampai dasar rebound, kemudian ketemu 263 ternyata dia masih koreksi. Namun demikian pesan saya kan biasanya ketika satu saham ketemu resistan dan balik arah itu wajar. Karena ini historiknya adalah turun. Kenapa? Kenapa? Karena saham-saham yang turun ini ketika dia naik akan banyak lawan. Ini mencoba untuk saham-saham yang saya buletin ini, area-area yang saya buletin ini sangat mungkin orang-orang ini masih pegang barang dan ketika sentuh harga mereka akan buang barang dulu. Membuat berat untuk naik. Kecuali volume yang nge-buy ini lebih besar dari volume yang mau turun sehingga dia bisa lanjut naik. Ternyata percobaan pertama nggak berhasil, bertahan di support lagi candle. Baru hari ini dia breakout dan ternyata saya cek Energi Mega Persada masuk ke indeks MSCI. Bisa diperhatikan, bisa dipertimbangkan, bisa dimasukkan ke watchlist. Kemudian apa ya teman? Temas ya teman-teman. Temas kalau pernah saya coret-coret begini teman-teman, berarti dia pernah saya bahas. Cuman mungkin nggak saya lanjutkan. Nah ini, jadi early entry, nah ini memang dia bagus banget. Testing resistan, testing support lagi, konsolidasi di support. Kemudian konsolidasi lagi. Dan di 50 retracement dia konsolidasi, baru breakout. Jadi memang konsolidasi itu satu area atau ranking atau sideways itu penting sekali. Kenapa? Karena bisa terjadi di situ yang namanya reakumulasi. Reakumulasi untuk menyiapkan tenaga kembali. Saham-saham yang mengalami kenaikan dan kemudian konsolidasi atau biasa disebut sebagai consolidation after flying itu adalah yang bagus daripada saham yang naik ketika turun itu turun membentuk asip gitu loh. Ya seperti ini ya. Naik tapi kalau turun gini terus. Yang seperti inilah yang gak bagus. Saham yang bagus adalah konsolidasi breakout ya. Konsolidasi breakout begitu sehingga ketika turun diharapkan juga turunnya begini. Ya. Kira-kira begitu. Kemudian itu adalah Temas ya. Bisa dimasukkan ke listnya teman-teman ya Temas. Saya kemarin pernah bahas tapi nggak saya lanjutkan. Nah kemudian MAPA teman-teman, diam-diam ternyata masuk ke MSCI Index ya. Ini masuk bahasan saya MAPA ya teman-teman, bolak-balik all time high ya, enggak. Jadi dia ada resistan 5010. Ini ya 5010, jadi mungkin modelnya adalah kita
lihat aja ini barang akan ada konsolidasi, akan ada retracement enggak gitu. Karena kalau beli sebaiknya adalah ketika ada retracement atau terjadi koreksi gitu ya teman-teman. MAPI boleh saya bonusin MAPA ya, MAPI teman-teman. MAPI-nya juga sebenarnya masih oke, cuman dia ketemu resistan aja dan sedang konsolidasi, polanya begitu. LPPF coba saya bonusin buat teman-teman juga. LPPF ya. LPPF ya masih oke juga. Ini biasa saya bahas MAPI, MAPA, LPPF ya. Kemudian saya bahas RALS juga. RALS-nya juga hitungannya juga masih oke, saham-saham yang terkait apa? Swalayan gitu ya. Swalayan apa? Depstore ya. Itu aja teman-teman ya. Ini ada beberapa saham IPO ya. Teman-teman saya itu sebenarnya pengikut saham IPO juga. Beberapa saham yang IPO yang masih dekat-dekat dengan harga IPO-nya tetapi tidak dibawa turun atau belum dibawa naik, itu kadang saya ikuti teman-teman. Kadang saya ikutin tapi dengan jumlah lot yang nggak banyak. Tapi intinya saya memang kadang trading juga di saham-saham IPO. Tapi nggak terlalu maruk ya teman-teman. Dan mesti saya pantau tape readingnya. Jadi untuk ini saya ngelihatnya adalah karena sebentar teman-teman, saya cek dulu kemarin ada berapa ya. Kita cek dulu kemarin ada beberapa saham kok yang IPO ini. Oh ini ya, Halo Fast Chip Park ya, kita lihat ya. Halo Fast. Oh bukan, Fast ya, Chip Pack. Saya biasanya kalau saham begini tetap saya lihat market cap-nya teman-teman yang agak-agak besar begitulah ya. Terus juga yang pergerakannya cukup enak ya. Jadi nggak semua saham IPO saya ambil. Kalau terlalu tipis, terlalu kecil saya nggak akan ambil juga begitu. Cuman sama IPO teman-teman ya harus hati-hati, ini agak-agak gambling ya. Artinya ya ada yang ditarik kenceng banget terus turun, ada yang ditarik berapa hari tanpa dikasih kesempatan begitu. Itu tipikalnya bisa sangat nggak predictable karena saham-saham yang baru secara teknikal juga masih belum bisa dianalisa begitu. Jadi ya pesan saya sih cukup hati-hati di dalam semua saham ya. Gitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Untuk besok masih akan saya bahas ini juga ya. Masih akan saya bahas bahasan terkait saham juga. Baik, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.